Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Maknyus. Kali ini saya mau bagi resep membuat roti ya. Ini roti kismis. Dan yang istimewa, saya mau mencoba sebuah trik ya, biar rotinya lembut. Ini kita menggunakan bubuk ajaib. Ini terus terang dari channel YouTube-nya Mama Eji. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 1 butir telur. Ini sedang ya teman-teman. Lalu kita masukkan susu hangat, ini sebanyak 130 sampai 140 ml. Tapi kita tuangnya separuh dulu ya teman-teman. Takutnya nanti kelembekan adonannya. Terus 60 gram gula pasir dan 6 gram ragi instan. Kemudian ini kita aduk sebentar. Setelah itu ini dia ya teman-teman yang saya maksudkan bubuk ajaibnya. Ini saya tambahkan 1/2 sendok teh baking soda dan 1 sendok teh cuka dapur ya teman-teman, yang biasa kita gunakan untuk memasak. Nah, kelihatan berbusa ya teman-teman, tandanya baking sodanya masih aktif. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan 300 gram tepung terigu. Saya gunakan protein tinggi. Kita aduk sebentar dulu. Jangan lupa kita menambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Dan kalau teman-teman punya perisa atau esen susu, baiknya digunakan ya teman-teman, tapi opsional kalau teman-teman punya, biar rasa roti kita beraroma susu ya. Kemudian ini kita ulen sebentar. Karena belum padat, jadi saya tambahkan sedikit lagi cairan susunya ya teman-teman. Nah, karena belum padat juga, jadi kita tambahkan semua ya teman-teman cairannya. Kita ulen sampai tidak ada lagi kelihatannya tepungnya. Setelah itu kita tambahkan 4 gram garam atau 1/2 sendok teh dan 30 gram margarin yang sudah dicairkannya. Kalau teman-teman menggunakan margarin yang padat yang tidak dicairkan, maka teman-teman harus menambahkan cairannya atau air sebanyak 150 sampai 160 ml ya. Tapi teman-teman jangan berpatokan dengan resep yang ada di video ini, karena kelembaban tepung berbeda-beda, juga besar dari telur yang kita gunakan juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bulat-bulatkan, lalu kita proofing selama kurang lebih 60 menit maksudnya. Nah, ini setelah 60 menit kita proofing, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah,
Kemudian kita kempiskan adonan. Ini adonannya tambah lembut ya teman-teman, setelah di proofing. Kemudian kita pindahkan ke alas kerja, tapi sebelumnya kita taburkan tepung terigu terlebih dahulu biar tidak lengket ya. Nah, kita ulen sebentar untuk memastikan udara yang terperangkap di adonan semuanya keluar ya. Setelah itu kita mau bagi-bagi adonannya teman-teman. Kita bulatkan terlebih dahulu. Kemudian kita bagi dua adonan terlebih dahulu karena susah ya teman-teman membagi. Satu bagiannya kita bagi-bagi. Ini saya bagi menjadi 11 bagian dan satu bagiannya kira-kira beratnya 50 gram ya. Ini saya timbang tapi saya tidak menampilkan videonya, takutnya durasinya terlalu panjang. Nah, ini setelah dibagi-bagi, kemudian kita rounding adonan seperti yang ada di video ya. Videonya saya percepat ya teman-teman, takut durasinya terlalu panjang. Nah, setelah itu, setelah semuanya di rounding, kita resting adonan kurang lebih 10-15 menit biar adonannya lebih rileks, gampang dibentuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita bentuk adonan, ambil satu adonan lalu kita pipihkan, lalu setelah itu kita tambahkan beberapa buah kismis, kemudian kita lipat lalu kita rounding kembali hingga pipih. Nah, setelah itu kita beri olesan margarin, lalu diberi taburan gula pasir ya teman-teman. Kemudian kita gulung, jangan lupa dicubit-cubit ya biar tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah, ini kita gulung, kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Lalu kita belah ujung bawahnya, bagian bawahnya. Nah, seperti ini, lalu kita buka. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Lalu kita tata di loyang yang sudah kita beri minyak atau margarin. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita ulangi kembali ya teman-teman. Kita ambil satu buah adonan, lalu kita pipihkan, kemudian kita taburi di atasnya kismis, lalu kita lipat, kemudian kita rolling atau kita pipihkan kembali.
Lalu kita beri olesan margarin dan taburan gula pasir. Nah, sangat gampang kan teman-teman. Kemudian kita gulung, jangan lupa dicubit-cubit biar tidak mudah lepas. Pastikan rapat ya teman-teman. Kemudian kita lipat seperti di video, lalu kita belah ujung bawahnya. Nah, lalu kita buka. Lakukan seterusnya sampai semua adonan selesai dibentuk ya teman-teman. Lalu kita proofing kembali. Ini kita mendapatkan 2 loyang. Kita proofing selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai mengembang ya. Nah, setelah itu ini kita siap panggang loyang satunya karena mengantri lagi. Kita masukkan ke chiller saja ya teman-teman biar tidak over proofing. Dan yang satunya kita beri kuning telur, kita olesi kuning telur. Nah, sekarang kita siap untuk memanggang. Ini ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Kita panggang di api sedang selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 20 menit pemanggangan, kita pindahkan ke bagian atas untuk mendapatkan api atas. Sambil menunggu kuenya matang, kita ambil 1 loyang yang kita simpan tadi di chiller ya teman-teman. Lalu kita beri olesan kuning telur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang, sangat cantik. Kita panggang yang loyang satunya dan kita beri olesan margarin ke roti yang sudah matangnya biar tampilannya lebih glowing, lebih mengkilap. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ternyata bubuk ajaib Mama Eji sangat recommended ya teman-teman. Ini hasilnya, hasil rotinya menghasilkan roti yang sangat lembut. Tuh lihat teman-teman, seratnya halus, pori-porinya kecil. Nah, sangat lembut teman-teman. Ini wajib dicoba ya. Rasanya juga enak. Rasa kismisnya terasa ya teman-teman. Aromanya. Makasih juga ya Mama Eji atas bubuk ajaibnya. Sangat lembut. Sangat recommended. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Nantikan terus video dari channel Dapur Maknyus. Tetap jaga kesehatan. See you on the next video. Bye teman-teman.